Oke. Suaranya ngerek-rek apa sih maksudnya? Penjelasan. Belum dengar. Sudah dengar belum nih suaranya semua? Sudah ya. Saya penasaran yang dibilang Kuswanti. Kenapa nggak konsen? Selamat malam. Telat. Belum telat. Ulangi dari awal. Emang belum dimulai. Ya. Ya. Mengenai pembelajaran mulai hari Senin. Ya. Itu selamat datang Mbak Rizka, Mbak Ciput. Dengar ya. Jadi apa namanya? Mulai pembelajaran kan hari Senin. Tapi kan mungkin ada pertanyaan, kelas fiziknya dimulai jam berapa? Mulainya jam 9. Ya. Dimulai jam 9 sampai jam 11. Malam ini insya Allah saya akan upload jadwal pembelajaran. Ya. Jadwal pembelajarannya sudah siap. Ada satu hari ada yang 3 mata pelajaran. Kalau 3 mata pelajaran itu sampai jam 11. Jadi satu mata pelajaran 40 menit ya. 40 menit satu mata pelajaran. Kalau 3 mata pelajaran selesai sekitar jam 11. Ada yang 3 mata pelajaran satu hari, ada yang 2. Enggak setiap hari 3. Hari Minggu libur ya. Hari Minggu libur. Suaranya ada. Kayaknya bagus di sini jaringannya. Jadi hari Minggu libur. Nah, kalau libur itu bukan berarti nggak belajar. Kalau libur itu apa namanya, boleh menggunakan kelas fisiknya untuk pembelajaran ya. Jadi seperti itu, bukan berarti itu libur udah. Tapi kalaupun memang mau libur juga nggak apa-apa, memang nggak ada pelajaran. Tapi kalau mau diisi dengan diskusi mengenai pembelajaran mandiri juga nggak masalah gitu. Nah, bukunya ya, sementara ini sampai nunggu saya datang itu sekitar awal Mei, itu pakainya yang elektronik dulu ya, nggak sampai satu bab, insya Allah udah sampai ke sana ya. Jadi saya scan satu bab ya, itu menggunakan itu dulu. Tutornya pun demikian, karena bukunya ini kan sedang dipersiapkan, karena ini bukan tahun ajaran, jadi memang butuh waktu untuk menyiapkan. Insya Allah sekitar habis ujian negara SMP ya, di bawah tanggal 10 ya gitu. Jadi di bawah tanggal 10 nanti sudah ada, karena itu juga ada rencana pembagian rapot kejar paket B semester 1 ya. Itu apa namanya, itu ada lagi yang hal ditanyakan mengenai rencana pembelajaran di Senin. Saya izin ya, jadi kan nggak, kalau nggak bilang nanti nggak fair. Tapi kalau udah bilang artinya saya sudah izin gitu ya, seperti itu. Nah, terus saya sekarang mau ngajarin mengenai presentasi. Ini kalian nggak lihat, saya nggak ngelihat tulisannya, tapi dengerin aja soalnya. Presentasi itu adalah katakanlah semacam ini yang saya buat seperti ini. Ini menggunakan PowerPoint ya. Nah, kalau yang nggak punya laptop itu bisa dua cara. Yang paling mudah, download dari Play Store ya. Itu ketik aja PowerPoint by Tab gitu, atau Android, itu pasti keluar gitu ya. Itu yang pertama. Atau bisa juga lewat Google. Google syaratnya harus punya email Gmail. Nanti di Google itu ya, coba kalian lihat ya, ini perkenalan dulu ya. Ini kalau di Google nanti kalian bisa lihat seperti ini ya. Ini di YouTube ya kan. Begitu kalian upload ya, mau di sini diklik ya. Nanti di sini ada yang namanya pilih. Nah, ini rangkai slide foto ya kan. Terus bisa juga lewat
Gmail, ya. Gmail itu apa namanya? Kalian bisa ketik aja di Gmail, ya. Nah, ini seperti ini. Kalau udah kayak gini, ini diklik nih yang kayak gini. Yang kotak-kotak ini diklik, ya. Nanti di situ ada, di sini bisa nulis berita, bisa nulis kalender Gmail. Nah, kalian pilih yang Drive. Di situ ada nanti Google Presentation. Itu yang paling mudah. Itu malah lebih canggih. Canggihnya kenapa? Kalian bisa presentasi, saya langsung bisa dengar lewat Google, lewat Gmail. Jadi online, asal tersambung sama-sama Gmail. Makanya yang belum punya email, segera bikin, selain untuk menyerahkan tugas, juga untuk memaksimalkan pembelajaran. Jadi coba diutak-utik tuh Gmailnya, ya. Di sini nanti dilihat. Di sini ada dibagikan dengan saya, ada untuk umum, kalian bisa lihat. Nah, saya ngajarin yang mudah dulu, ya, yaitu dengan PowerPoint, ya. PowerPoint ini sangat-sangat mudah. Saya bikin dari awal, ya. Kalau misalkan PowerPoint ini sebelum membuat ke PowerPoint, urutannya itu adalah kalau ngelihat dari tugas sejarah, itu berarti kalian harus bikin rangkumannya dulu. Contoh gini, suruh ngerangkum satu bab, ya. Satu bab itu dirangkum. Nah, setelah dirangkum, dibikin subbabnya itu kan di bab 1, total bab 1. Setelah itu di subbabnya apa? Ya, di subbab itu dibikin kata kuncinya dirangkum. Nah, setelah dirangkum, sudah dipahami benar, baru dibuat namanya kata-kata penting atau kata-kata kunci yang dimasukkan ke dalam PowerPoint, di dalam presentasi. Namanya presentasi itu nggak seluruhnya ditulis. Jadi contohnya kayak gini. Saya bikin judul, membuat rencana realistis untuk mencapai impian. Nah, kalau saya udah begini, saya bisa menjelaskan apa sih realistis itu. Ya, realistis itu adalah yang sesuai antara kemampuan dengan yang akan dilakukan. Ya, jadi rencana itu harus realistis. Jangan rencana itu yang nggak realistis. Realistis itu apa sih, gitu kan? Dijelasin ke audiensnya, ke pendengarnya, ya kan? Kenapa harus realistis? Ya, realistis itu harus berkaca dengan kemampuan. Antara kemampuan dan keinginan harus disesuaikan. Gitu. Nah, itu harus dijelaskan tahu. Nah, berikutnya, slide berikutnya, coba saya atas nama pribadi, gitu kan? Itu dijelaskan. Salut, ini apa sih BJIS, kan kemarin ada yang nanya gitu, Bakti Jaya Indonesia Indosuara misalkan. Nah, itu harus dijelasin gitu kan. Terus slide-nya kita belum bicara masalah bikinnya, ini baru masalah penjelasannya, ya kan? Dalam kesibukan nih. Jadi terus gini, simple. Nah, misalkan seperti ini. Ya, terus yang jelas sebelum membuat ke presentasi harus punya catatannya dulu. Apa yang mau ditulis dalam presentasi. Itu. Terus coba kalau kita lihat mulai, ya. Kita mulai bukanya dari PowerPoint, file, new, ya kan? New blank presentation, create, ya kan? Nah, ini blank, masih presentasinya masih blank, nggak ada apa-apa. Kalau yang mau ada gambarnya, coba kita lihat lagi, file, new, ya kan? Mau di sini ada bentuknya template, ya kan? Sudah jadi times. Nah, ini ada bentuk-bentuknya, tinggal kalian pilih, ya kan? Atau ada bentuk desain slide-nya gimana? Di sini ada kalau yang online bisa dirubah-rubah, tinggal pilih, ya kan? Student name apa, ya kan? Bikin gini, ya kan? Jadi kalau yang dari internet bisa di-download, ya, banyak sekali. Kemarin ketua kelas ngasih contoh, dia lihat dari YouTube. Di situ ada cara-caranya. Kalian pun akan bisa seperti itu bikin. Ini saya nggak ngelihat ke fisik ya, jadi saya mohon maaf. Ini saya langsung di rekaman di sininya. Nah,
sambil praktek. Nanti kalian tinggal lihat rekamannya. Nanti 15 menit atau 10 menit sebelum berakhir baru ada tanya jawab. Ya, ini masih terus download. Nah, ini ya. Terus cara buatnya gampang sekali. Misalkan seperti ini ya. Kita buat yang sudah ada aja ya. Yang sudah ada contohnya ini ya kan. Oke, kita yang sudah ada aja ya. Internet yang udah ada contohnya ini. Nah, ya, create. Kalau yang udah ada seperti ini. Nah, ini tinggal kita buat ya. Nih, presentasi ya kan. Tugas mandiri ya kan. Terus klik di bawahnya mata pelajaran sejarah ya, itu. Terus kalau mau nambahin teksnya gimana? Lihat nih, insert, lihat mau saya insert text box ya kan, taruh di sini ya kan, dibuat oleh ya kan, misalkan Elva ya kan. Oke, ini contoh. Dan misalkan Kuswanti ya misalkan tuh. Atau kelompok 1, kelompok 2. Nah, ini tulisannya kan warnanya hitam. Gimana cara tulisannya diganti warna putih? Ya kan, ini tinggal di sort, diganti, ini lihat teksnya. Mau ganti warna putih. Ya kan, mau di bold, terus hurufnya dibesarkan. Nah, ya kan? Gampang kan? Gitu. Terus mau masukin logo, Pak. Gimana caranya? Lihat, insert picture ya. Picture-nya misalkan logonya logo Dignas misalkan, ya kan? File ya kan? Terus misalkan logo Dignas ya, adanya di mana, cari filenya. Terus nah, misalkan seperti ini, insert. Waduh, nggak terasa ya belajarnya ya. Udah mau habis waktunya. Saya nambah 10 menit ya. 10 menit. Izin. Setelah 10 menit ini sudah, oke. Kalian nanti lihat rekamannya ya. Ini saya lanjutkan kembali ke presentasi. Mana tadi? Ini ya. Ini cara ngecilinnya, ini diklik, ditarik. Tekan waktu diklik, tekan shift. Jadi tariknya simetris. Gitu ya. Nanti kalau yang mau belajar khusus boleh free. Waktu saya di Taiwan, saya siapkan waktu untuk kalian ya, full ya. Silahkan hadir ya kan. Ini gratis ya kan. Biayanya makan bareng aja sama-sama. Oke, ini sudah ya. Nah, sekarang Pak, ini kan baru halaman 1. Halaman 2 ini gimana? Nih, diklik di sini ya, klik kanan ya, new slide. Nah, slide baru. Kok slide barunya beda Pak sama yang lama? Ini udah diatur dari sana. Kalau yang kayak gini berarti yang halaman 1 yang gambar seperti ini halaman 2 ya. Terus new slide gitu ya. Klik kanan lagi new, klik kanan new slide ya. Gampang kan? Nah, terus ini tinggal diganti-ganti tulisannya.
sejarah, misalkan asal usul sejarah, ya kan. Nah, kata kuncinya apa? Misalkan definisi sejarah, ya kan, gitu ya. Terus kalian ketik tar ini kemana, ya. Terus, nah ini ada lagi kalau yang mau lebih menarik supaya interaktif. Lihat, ini ada yang namanya tulisan animasi, animation, ya. Lihat, nah ini kalian mainkan, bisa apa namanya, bentuknya seperti ini, ya. Silahkan dari kiri ke kanan, dari kanan ke kiri, dari atas ke bawah, semua ada, ya. Terus yang halaman 2 diklik, ya, yang slide kedua diklik, nanti juga ada, tinggal dipilih, ya, animasinya dari mana, tuh, ya. Ini dimainkan, gitu. Nah, terus untuk caranya memainkan supaya ini bisa jalan gimana, Pak? Diklik nomor 1, ya. Lihat mouse-nya, ya. Lihat mouse-nya. Ini klik yang dekat sebelah kanan bawah, coba lihat. Klik. Nah, seperti ini nanti dia akan timbul. Coba lihat. Nah, ya kan? Seperti ini. Kalian ini ngomong terus klik. Nanti dia timbul akan ke halaman berikutnya dengan ada animasinya. Coba kalian lihat. Klik. Nah, gitu kan? Definisi sejarah, ngomong lagi, gitu kan? Terus klik lagi. Nah, seperti itu. Terus kalian lakukan. Nah, untuk pembelajaran malam ini seperti itu dulu, ya. Di sini ada. Terus kalian lihat juga di slideshow. Coba diutak-atik, ya. Di review, ya kan? Di desain, kalian ubah desainnya. Saya mau desainnya yang ini. Lihat, silahkan, ya. Diubah-ubah desainnya. Tuh, ubah-ubah sendiri, ya. Jadi dipahami dulu, sedikit-sedikit belajar bahasa Inggris, ya. Kalau insert itu artinya apa? Insert itu artinya memasukkan, diselipkan, ya. Insert. Kalau desain berarti yang hubungannya dengan desain gambarnya. Animasi berarti animation, berarti animasi. Slideshow, slideshow-nya itu coba dilihat from current slide. Nah, itu dilihat, dicoba-coba aja, nggak usah takut, ya. Nggak dosa dan nggak akan rusak komputernya, gitu. Yang pakai tab juga nggak usah khawatir, bisa semua, ya. Ada di download. Tuh, kembali ke home. Nah, kalau sudah kerja gini, semua itu ada di home. Kalian mau bikin kotak, mau bikin apa segala macam, semua ini ada di home. Tulisannya mau rata kiri, rata kanan, lihat di sini di atas di home, ya. Nah, kalau sudah kerja jangan lupa. Nih, lihat di save, ya. Sekarang sebelum terakhir nih, save sama save as bedanya apa? Kalau save itu langsung di save kerjaan yang tadi yang ada diteruskan, langsung di save, ya. Buat foldernya kemarin jangan lupa yang rapi, pelajaran apa, ya. Udah buat folder belum tuh, ya. Kalau udah buat folder, nah ini presentasi tugas mandiri, di save, ya. Oke. Nah, kalau mau ganti judul, ya, terus kalian perbaiki lagi mau ganti judul, pakainya save as. Jadi yang asli tadi masih ada, judulnya diganti. Bukan tugas mandiri, tapi tugas mandiri 01. Ya kan? Di save as. Jadi yang tugas mandiri tadi ada, yang tugas mandiri 01-nya ada. Seperti itu. Saya kembali ke Wizik. Ya. Oke. Saya kembali ke Wizik nih. Jadi ini yang namanya presentasi yang tadi saya buat nih, ya kan? Kalian kan nggak ngeliat nih. Sorry ya, jadi merem-melek. Tapi nanti ngeliat rekamannya insya Allah nggak merem-melek, ya. Ini saya coba tadi yang dibikin, ya kan?
Mana ya tadi, nggak boleh lupa tadi tuh, harusnya filenya taruh di mana ya. Nah ini kan tadi yang dibuat, aduh. Adanya dia di mana, foldernya nggak boleh lupa, kalau lupa semangat. Adanya di D mata kuliah. Oke, adanya di D mata kuliah, lari ke Wizik ya kan, ya lari ke Wizik, adanya di D dot dan misalnya. Nah ya, jadi ini yang namanya presentasi. Pak, kalau yang nggak pakai laptop gimana ya kan? Yang nggak pakai laptop tadi kan udah dibilang apa namanya, bisa pakai yang namanya tab di Play Store ya. Nah, tab di Play Store, lewat Play Store di download untuk namanya PowerPoint ya. Saya terbuka loh bagi yang nggak bisa, nanti nggak di kelas ini nggak ngerti, ajarin. Oke. Nah ini contoh namanya apa namanya, presentasi yang dari PowerPoint ya. Dari PowerPoint dibuat, ini contoh presentasinya ya kan. Jadi yang tutor-tutor nanti bikin, kalian juga harus bisa bikin. Nah ini yang tadi saya bilang, apa sih yang dimaksud dengan anggaran. Sebelumnya kan saya baca dulu nih ya kan, anggaran merupakan ini ya kan. Nah, terus diganti setelah itu ya. Ini yang saya garis bawahi, ini artinya kalau diklik ke sini ini bisa, jadi di hyperlink namanya. Nanti kalian belajar juga, belajar yang dasar-dasar dulu ya gitu. Ada kan di PDA tuh, di PDA aja ada, benar ada ya. Nah ini nanti, nah ini yang namanya presentasi gini. Jadi nggak semuanya disalib ya, dibikin faktor-faktor apa saja yang perlu diperhatikan, ini dibikin ininya ya, segala macam gitu. Nggak semuanya diketik gitu kayak di Word, tapi ngetiknya di presentasi. Presentasi itu adalah mempresentasikan apa yang ada di intisari tulisan. Sebagian ada di tulisan, sebagian ada di kepala, di otak. Ya, jadi dengan kita apa membaca ini aja kita udah tahu apa yang mau dijelaskan ya. Itu. Terus lagi berikutnya, ini namanya presentasi ya. Ini masih dasar banget, belum ada yang namanya animasi, belum ada yang namanya dikasih musik. Padahal itu semua bisa, kalian pasti bisa dan akan belajar ya, seperti itu. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Wah, saya terima kasih sekali nih 15 yang hadir. Selamat malam ya. Terima kasih dengan semangatnya. Mbak Ella juga hadir. Mbak Uli ya. Udah bisa semua nih berarti. Senin udah siap pembelajaran ya. Oke ya. Wah, banyak. Mbak Riri semua. Mbak Siolu, Mbak Mita ya. Selamat malam. Terima kasih ya. Oke. Mumpung lagi banyak, Mbak Ella, saya izin. Tuh. Betul. Bahkan kita bisa membuatnya lebih simpel lagi dengan tambahan gambar yang mendukung untuk menyangkut topik presentasi. Berarti Mbak Elva udah nyoba ya? Ya, sudah buat ya, udah nyoba ya, udah bisa ya. Harus, semua harus bisa. Ya, nanti presentasinya di kelas. Ada saya, ada siswa yang lain, satu persatu. Harus berani, ya. Gitu. Siswanya satu kelas ada 25 orang. Jadi ini yang masuk 15 sudah alhamdulillah, ya.
25 orang satu kelas. Kelas A udah saya tutup. Artinya udah kita tutup, itu memang sudah langsung mulai pembelajaran. Sedikit saya mau jelaskan ya, hari Senin kita belajar sudah tutornya. Hari malam ini saya upload jadwal, terus nanti berikut dengan tutornya. Tutornya besok. Tutornya itu menyangkut dengan jadwal soalnya. Ya, terus bagaimana Pak? Bukunya kan belum ada, ya. Saya izin, ya. Saya udah bilang tadi yang duluan. Saya izin, bukunya ini udah ada di saya, tapi masih buku masternya. Karena ini mesennya saya bawa sekaligus atau ngirimnya banyak, mungkin saya bawa sekitar 60 atau 70 set buku, karena insya Allah kita akan buka 2 kelas. Kelas 1 25 orang udah tercukupi, kelas B udah ada sekitar 10 orang. Nah, itu jadi saya scan dulu bukunya ya, sampai bab 1 aja. Insya Allah belum sampai bab 1 udah habis, buku itu udah sampai ke tangan kalian. Ini semua untuk kelancaran, jadi belajarnya nggak ditunda-tunda, langsung aja ya. Gitu. Nah, saya izin dulu ya. Buku seni budaya belum diupload. Yang belum diupload buku seni budaya itu memang terlalu tebal ya. Saya mau apa namanya? Mau ini aja, mau apa sih namanya? Mau saya scan dulu ya, beberapa hal yang penting aja yang saya pilih ya. Jadi itu karena hampir 300 halaman Facebooknya nggak muat gitu ya, karena dibatasi gitu. Jadi Mbak Ella ya, jadi yang bukunya itu saya ini ya, saya scan dulu 1 bab. Insya Allah belum sampai 1 bab, bukunya 7 mata pelajaran sudah sampai ke kalian. Nanti saya foto buktinya bahwa buku itu nanti dipastikan kalian akan dapat semua untuk pelajaran yang 7 mata pelajaran. Jadi walaupun saya saling percaya dengan kalian, niat kalian itu untuk belajar ya, walaupun kalian baru bayar 1 bulan, buat saya nggak jadi masalah, lillahi ta'ala, karena niat kalian sampai dapat ijazah. Saya berikan bukunya untuk 1 tahun ya, nggak usah nunggu 1 semester 1 tahun bukunya saya bayar, walaupun hanya baru membayar 1 bulan. Buat saya niat baik pasti dibalas dengan kebaikan juga ya, gitu. Oke, apa namanya, bayar tetap bulanan aja, tapi buku terima sudah untuk 1 tahun. Bukunya tebel-tebel karena 1 tahun ya. Jangan di udah bukunya tebel banget. Matematik aja ada berapa halaman nih ya. Matematik saya nggak video ya. Bisa buka video nggak? Sebentar ya, saya buka videonya ya. Coba. Nah, ini saya buka videonya. Maaf ya, saya aduh, kelasnya habis. Maaf banget, kelasnya habis. Jadi saya mohon maaf, tapi rekamannya masih jalan ya. Rekaman masih jalan, dan saya mau ngerekam mengenai buku. Duh, nggak bisa ya. Oke deh, kalau kayak gitu terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf kelasnya tiba-tiba terputus karena waktunya sudah habis. Saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.